Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Husnaizatin dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Saya merupakan anggota KKN MIDR 13 kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan konsep kesehatan dalam Islam. Sehat sendiri itu merupakan kondisi di mana fisik kita, organ tubuh kita dalam keadaan sehat. Selayaknya sebagai hamba Allah, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, seperti halnya yaitu nikmat kesehatan. Nabi bersabda, ada dua hal yang banyak manusia itu tertipu. Yang pertama yaitu kesehatan dan juga waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Abu Darda berkata, "Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit saya dan bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah mencintai kesehatan sama seperti engkau juga menyenanginya." Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, badannya sehat, dan rezekinya dijamin, maka dia seperti memiliki dunia seluruhnya." Konsep Islam dalam menjaga kesehatan. Anjuran menjaga kesehatan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya menjaga kesehatan itu merupakan hal pokok yang harus kita jaga. Menjaga kesehatan itu lebih baik daripada kita mengobati. Untuk itu, sebagai manusia selayaknya kita harus mengupayakan agar tubuh kita itu dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit, karena menjaga kesehatan di waktu sehat itu lebih baik daripada mengobati di waktu sakit. Dalam kaidah usuliyat mengatakan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah datang menghadap Rasulullah SAW, kemudian bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu doa yang harus aku baca ketika berdoa.' Nabi menjawab, 'Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan.' Kemudian Ibnu Abbas menghadap kembali kepada Rasulullah, kemudian bertanya kembali, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang harus aku baca ketika berdoa.' Nabi menjawab, 'Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kesehatan kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat.' Berbagai upaya harus kita lakukan dalam menjaga kesehatan. Menurut pakar kesehatan, diantaranya yaitu dengan makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, kemudian diselingi dengan olahraga yang cukup, kemudian menghindari hal-hal yang nantinya dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Hal-hal seperti itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Menjaga kesehatan jasmani. Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani. Agar tetap sehat, hal yang perlu diperhatikan dan dijaga yang pertama yaitu mengatur pola makan dan minum. Dalam ilmu kesehatan atau gizi, ahli kedokteran Islam menyatakan bahwa makanan yang halal dan thayyiban merupakan unsur terpenting untuk menjaga kesehatan. Al-Quran berpesan agar manusia selalu memperhatikan apa yang dimakannya, seperti ditegaskan dalam ayat, "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya." Quran Surah Abasa ayat 24. Dalam 27 kali pembicaraan tentang perintah makan, Al-Quran selalu menegaskan dua sifat. Yang pertama yaitu halal, yang kedua yaitu thayyib. Yang kedua yang harus dijaga yaitu keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan itu sudah dimulai sejak kita bayi, di mana Islam menekankan seorang ibu untuk menyusui anaknya. Di samping suatu fitrah, namun hal tersebut juga mengandung nilai kesehatan. Banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan hal tersebut. Islam juga memberikan hak badan sesuai dengan fungsi dan daya tahannya, sesuai anjuran Nabi bahwa tubuh kita itu juga memiliki hak. Islam menekankan keteraturan mengatur hidup dengan cara tidur yang cukup, istirahat yang cukup, di samping memenuhi hak-hak manusia terhadap Tuhannya untuk beribadah. Islam memberikan tuntunan agar mengatur waktu istirahat bagi jasmani, keteraturan tidur, dan menjaga tidur secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh
memiliki hak yang harus dipenuhi. Di sisi lain, Islam melarang membebani tubuh melebihi batas kemampuannya, seperti begadang sepanjang malam, kemudian melaparkan perut berkepanjangan, sekalipun maksudnya untuk beribadah kepada Allah. Seperti tampak sekelompok sahabat Nabi yang ingin puasa sepanjang tahun, yang ingin sholat malam tanpa tidur. Kemudian disebutkan dalam hadis, Nabi pernah berkata, "Hai hamba Allah, bukankah aku memberitakan bahwa kamu puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari?" Maka aku katakan, "Benar ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Jangan lakukan itu. Puasalah dan berbukalah, bangun malam dan tidurlah, sebab pada badanmu ada hak dan pada lambungmu juga ada hak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu olahraga sebagai bentuk menjaga kesehatan. Aktivitas terpenting dalam menjaga kesehatan yaitu dengan cara melakukan kegiatan olahraga. Dengan olahraga yang teratur, cukup, dan bertahap akan meningkatkan kesegaran jasmani, menyehatkan, dan juga menguatkan tubuh. Dengan keadaan tubuh yang sehat, maka seseorang mampu melakukan aktivitas dengan baik. Dalam pandangan ulama fikih, olahraga termasuk dalam bidang ijtihadiyat. Secara umum, hukum melakukannya adalah mubah, bahkan dapat bernilai ibadah jika diniati sebagai ibadah. Sumber ajaran Islam memang tidak mengatur adanya olahraga, namun karena termasuk dalam masalah duniawi, bentuk, teknik, dan aturan-aturan dalam olahraga sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Islam hanya memberikan prinsip dan landasan umum yang harus dipatuhi ketika berolahraga. Nas Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman perlunya berolahraga tercantum dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60 yang artinya, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, kamu menggetarkan musuh-musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan kepada Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya." Nabi menafsirkan kata kekuatan atau al-quwwah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah memanah. Nabi pernah menyampaikan di atas mimbar disebutkan 3 kali, sebagaimana dalam suatu hadis Nabi berkata, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan-kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ingatlah kekuatan itu adalah memanah, kekuatan itu adalah memanah, dan ingatlah kekuatan itu adalah memanah." Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi. Yang keempat yaitu anjuran menjaga kebersihan. Ajaran Islam sangat memperhatikan mengenai masalah kebersihan karena merupakan aspek penting dalam ilmu kedokteran. Dalam terminologi Islam, segala hal yang berhubungan dengan kebersihan disebut dengan at-thaharah. Sedangkan at-thaharah sendiri merupakan upaya untuk mencegah adanya penyebaran kuman dan bakteri. Imam Asyuyuti, Abdul Hamid Al-Quddad, dan ulama lain menyatakan dalam Islam menjaga kesucian dan kebersihan merupakan suatu ibadah yang merupakan kewajiban dan sebagai kunci dari ibadah. Nabi bersabda, dari Ali radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, "Kunci sholat adalah bersuci." Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ad-Darimi. Berbagai ritual Islam mengharuskan seseorang bersih atau suci dari hati, hadas, dari najis maupun mutanajis. Demikian pentingnya kedudukan dari kebersihan atau kesucian tersebut, sehingga banyak kita temukan dalam buku-buku fikih ataupun hadis-hadis. Semua halnya dimulai dengan mengupas mengenai masalah thaharah atau bersuci, sehingga dapat dikatakan bahwa fikih pertama kali yang harus dipelajari oleh manusia yaitu mengenai kebersihan atau kesucian.
Abdul Mun'aim Kandil dalam bukunya Ad-Daifi bi Al-Quran, seperti halnya kebanyakan ulama-ulama membagi toharoh menjadi dua, yaitu lahiriah dan juga rohaniyah. Kesucian lahiriah meliputi kebersihan badan, pikiran, tempat tinggal, dan sesuatu yang dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kesucian rohaniyah meliputi kebersihan hati, pikiran, akhlak, akidah, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep kesehatan dalam Islam dan bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani. Dengan 4 cara yang telah saya sampaikan tadi, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.